kita memahami Rasulullah mengingatkan kepada kita semua ada dua jenis dosa yang paling banyak membawa orang-orang masuk ke neraka Allah, ialah mulut dan juga kemaluan. Salah satu yang banyak dosanya adalah lisan. Kadang-kadang kita pikir lisan kepada orang lain, padahal lisan kita kadang-kadang juga berakibat fatal kepada anak kita maupun kepada pasangan kita. Lidah tak bertulang, namun dia lebih tajam daripada pedang. Dalam rumah tangga kita sering dengar ada yang namanya kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal. Suami berkata-kata kasar, membentak, teriakan, kata-kata merendahkan, itu kekerasan verbal yang diberikan kepada istri. Istri juga begitu. Atau kadang ada ibu dan ayah yang kebiasaan rumah tangganya kepada anak-anak harus dengan bentakan, dengan kata-kata kasar, kata-kata keji. Bagaimana ingin menciptakan keluarga menjadi keluarga syurga kalau di rumah itu tidak bisa dijadikan sebagai syurga? Baiti jannati, rumahku syurgaku seakan-akan jauh, karena di rumah terjadilah kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya dikeluarkan antara suami, istri suami atau anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Kadang-kadang kita rasa hal ini hal yang sepele, namun nyatanya ini jadi masalah yang sangat besar. Beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu yang bercerita kepada saya sambil menangis, dan saya pun menangis pada akhirnya. Bagaimana beliau menangis di usia senjanya ketika ada seorang anak yang ketus berbicara dengan beliau. Saya sedih dan saya turut menangis karena saya tak terbayang ketika ibu yang sudah sepuh, ibu yang mengajarkan kita berbicara, atau ayah yang mengajarkan kita berbicara ketika dulu kita masih kecil tak mampu berbicara, ketika sudah pandai bicara kita gunakan lisan itu untuk menyakitinya dengan berbicara ketus, berbicara dengan kata-kata yang tidak baik. Itu sering terjadi dalam sebuah keluarga. Entahlah suami yang tak baik lisannya kepada istri atau sebaliknya, atau anak yang tak baik lisannya pada orang tua atau orang tua kepada anak. Begitu juga sebaliknya, ya, seterusnya. Jadi hari ini marilah kita lihat teman-teman sekalian bagaimana ajaran Islam terhadap lisan kita, agar kita ini berkata-kata yang baik dalam atau bersama dengan orang-orang yang lain, apalagi orang-orang terdekat kita. Bapak dan Ibu, kita ini dosanya banyak. Dosa yang paling banyak kita pada orang-orang terdekat kita. Dosa kita sebagai seorang anak banyak kepada orang tua kita. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Dikatakan cukuplah engkau dikatakan durhaka ketika engkau membuat menangis orang tuamu. Kita membuat orang tua kita menangis karena bangga seharusnya dengan kita, bukan menangis karena kecewa dengan perkataan dan perilaku kita, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kemarin beberapa hari yang lalu ada satu episode kami syuting ibu-ibu sekalian di panti jompo. Di panti jompo orang-orang yang sudah sepuh sekali. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang sampai hati berkata, bagaimana mungkin ada seorang anak yang sampai hati berkata-kata kasar kepada orang tua yang sudah tua renta. Ya, dan itu ada di panti jompo, mereka saling bercerita, ada anak-anak yang berkata-kata dengan buruk, kata-kata yang tidak baik. Atau tidak perlu jauh-jauh, dalam keluarga kita sendiri pun kadang-kadang seperti itu. Ada seorang teman yang berbicara kepada saya, kami mengisi seminar bersama-sama. Beliau berkata, saya selama ini menjalankan usaha semuanya bangkrut, semuanya susah, padahal segala macam yang saya lakukan itu sudah maksimal. Lalu saya teringat bahwa saya pernah menyakiti hati orang tua saya dengan lisan saya. Maka saya pulang ke rumah, saya meminta maaf karena pernah menyakiti hatinya dengan lisan saya minta ridhonya, saya minta doanya. Dan sejak hari itu, kemudian saya merasa menjalankan bisnis ini menjadi semakin mudah, rumah tangga saya baik dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, coba kita lihat, kalau ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita kah, dalam pekerjaan kita kah, yang tidak baik-baik saja, introspeksi diri. Mungkin ada yang tidak baik yang kita lakukan kepada orang tua kita, yang membuat orang tua kita tidak ridha kepada kita, sehingga beliau mengeluarkan lisan atau doa yang membuat kita susah dalam menjalankan kehidupan kita. Mungkin ada lisan-lisan kita yang kita tak sengaja dalam menyakiti hatinya. Makanya di dalam Islam, bakti kepada kedua orang tua diletakkan posisi kedua setelah jangan menyekutukan Allah. Ibu-ibu lihat dalam surah Luqman 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, kata Luqmanul Hakim. Sesungguhnya menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Kalimat berikutnya adalah berbuat baik pada orang tuamu.
Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayhi. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga Al-Isra ayat 23. Setelah kalimat jangan engkau menyembah kepada selain Allah, Allah memberikan panduan. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan engkau berkata atau bahkan yang lebih buruk daripada itu, jangan membentak-bentak kedua orang tuamu, teman-teman sekalian. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia. Kita sering mendengar hal itu, tapi dalam kenyataannya kadang-kadang kita kasar, kita ketus kepada kedua orang tua kita. Maka di sini semua dari kita, berapapun usia kita, adalah anak dari orang tua kita. Boleh dari apa yang selama ini saya ucapkan kepada orang tua. Atau mungkin sebaliknya, kurang dalam berkomunikasi kepada kedua orang tua, bersama dengan orang tua, kurang mengabdinya kepada orang tua yang masih ada. Maka ibu-ibu sekalian, kita banyak dosanya kepada orang tua dalam hal lisan kita. Kita banyak dosanya kepada pasangan kita. Rasul sudah katakan, wahai perempuan, jangan kau tinggikan suaramu di depan suamimu. Namun kadang-kadang kita kelepasan, misalnya ada perempuan-perempuan yang suaranya tinggi sekali di depan sang suami. Atau ada perempuan-perempuan yang merasa sudah hebat di luar, yang karirnya lebih bagus, yang uangnya lebih banyak, ketika pulang ke rumah dia rendahkan suaminya. Tidak dengan istri yang gajinya lebih besar atau pekerjaannya lebih baik. Yang jadi masalah kalau istri itu menjadi sombong dan merendahkan suaminya. Ada ya Bu? Kadang-kadang Allah berikan rezeki lewat istri. Istri menjalankan bisnis sukses, namun kemudian dia menjadi sombong di hadapan sang suami. Kemudian dia rendahkan suaminya, lisan yang tidak baik, menyakiti suaminya. Padahal dia bisa bekerja karena restu dan ridha dari suaminya, dan mungkin doa dari suaminya. Atau dosa kita paling banyak juga kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ucapkan perkataan-perkataan yang buruk, padahal semua perkataan kita adalah doa. Kita katakan pada anak kita, anak bodoh, anak kurang ajar, anak nakal, anak siapa sih ini? Ya, ini anak siapa? Itu anak ibu, ibu masih tanya lagi itu anak ibu gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan lisan kita sendiri kita berkata-kata yang tidak baik kepada anak-anak. Bagaimana anak kita bisa hormat kepada kita? Kita sendiri memberikan bulian kepada anak-anak, membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kasih sayang yang luar biasa pada anak. Rasul itu, ibu-ibu sekalian, kalau Siti Fatimah radhiyallahu anha datang, Rasul berdiri menyambut dengan penuh cinta untuk anaknya. Rasulullah SAW menyuruh kita kepada saudara-saudara kita, mengatakan uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Itu adalah ucapan untuk saudara kita, apalagi untuk anak-anak kita. Ucapkan perkataan mama sayang kamu nak setiap hari, I love you nak, mama cinta kamu nak setiap hari. Biasakan itu, kalimat-kalimat penuh cinta yang dia dengar setiap hari. Rasul mengajarkan ketika ada seorang yang berkata, Rasul, apakah engkau mencium anak-anakmu? Aku punya 10 anak, tak pernah aku cium, namanya Aqra. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Cium anakmu setiap hari, peluk anakmu setiap hari, katakan sayang pada anakmu setiap hari. Bukan justru sebaliknya. Anak-anak kita mengatakan orang tua saya nggak sayang pada saya. Kita sayang padanya, marah itu tanda sayang. Namun dia tidak paham, karena marahmu itu bukan marah yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita marah membabi buta. Kadang-kadang kita kesalnya sama suami, marahnya kepada anak. Kadang kita tak berlaku adil, kakaknya yang pertama yang salah, adiknya yang salah, malah kakak yang dimarahi. Kadang-kadang kita tidak adil, ibu-ibu sekalian. Jadi perkara lisan ini perkara yang sangat penting, yang mau kita pahami lebih dalam pada hari ini. Baik, kita lihat di dalam Al-Quran ada banyak sekali perkataan-perkataan. Ada perkataan yang diajarkan, yaitu qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Ma'ruf itu artinya adalah baik, diterima sesuai dengan norma. Jadi seorang ibu ucapkan qaulan ma'rufa, perkataan-perkataan yang baik kepada anaknya. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 5. Ya. Perkataan yang baik, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Kedua, perkataan yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita, qaulan sadida, ya. Qaulan sadida ini dalilnya dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Apa itu qaulan sadida, teman-teman sekalian? Ya, qaulan sadida adalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tegas, perkataan yang
tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Ucapkan perkataan qaulan sadida dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya qaulan layyina. Apa itu qaulan layyina? Perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala minta Nabi Musa untuk bicaranya lemah lembut. Qaulan layyina, bicara dengan lemah lembut. Padahal itu adalah Firaun. Orang paling kejam di dunia ini Firaun, yang menganggap dirinya Tuhan. Masih Allah bilang kepada Nabi Musa, bicaranya yang lembut ya. Qaulan layyina. Doa dulu sebelum bicara sama Firaun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa disuruh doa dulu, ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia ngerti saya ini bicara apa. Maka kita juga mesti begitu, kepada suami qaulan layyina, kepada anak qaulan layyina, berkata yang lembut. Dan doa tadi adalah kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin keras. Kadang-kadang suami kita keras, kadang-kadang anak kita keras, kadang-kadang sesuatu atau seseorang itu keras, maka lembutkan hatinya sebelum kita bicara. Doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ucapkan doa itu sebelum kita berbicara, teman-teman sekalian, agar Allah tuntun lisan kita, bicaranya yang baik, keluarnya yang baik. Kadang maksud kita baik, namun dalam penerimaannya jadi salah paham. Maka kita minta kepada Allah dengan doa itu tadi, qaulal layyina. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, kita ini udah sering ngaji, sering baca Quran, tapi kadang-kadang kelepasan. Kata-kata keluar, apalagi kalau lagi marah, kata-kata yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang kita menasehati namun dengan cara yang salah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Jangan kita ini keras. Jangan kasar-kasar. Kita ini berlemah lembut sebab rahmat Allah. Kalau kau kasar-kasar, kalau kau keras-keras, orang-orang akan pergi menjauh daripada dirimu. Kita nasihati anak keras-keras, kasar-kasar, dia belum dikasih kesempatan menjelaskan kenapa dia berlaku seperti itu. Langsung kita marahi, dia pergi menjauh daripada kita. Dia cari orang lain untuk menjadi tempat ceritanya, tempat curhatnya. Karena ibu dan ayahnya boro-boro mau cerita, mau jujur, belum bicara aja udah dimarahin misalnya. Jadi penting dalam prinsip kita berbicara ada qaulal layyina, berbicara dengan lemah lembut. Kalau kita mengingatkan suami atau mengingatkan pasangan atau anak-anak, kalau kita kasar dan keras, apa yang terjadi? Ibarat kunci dengan apa itu namanya? Di gagang pintu itu kan? Tahu kan Bu? Apa namanya? Hah? Hah? Ya itulah gagang itu kan ada buat kuncinya tuh. Nah, bayangkan kalau kunci nih kita paksa dengan keras, kita putar dengan keras, bisa jadi pintu itu rusak loh ibu-ibu sekalian. Bisa jadi pintu itu tidak terbuka, betul nggak? Tapi kalau kunci itu kita masukkan dengan tepat, dengan perlahan, dengan tepat, pintu itu akan terbuka. Begitu pula dengan hati seseorang. Kita ingin mengingatkan pasangan, kita ingin mengingatkan anak-anak dengan cara yang tidak betul, padahal maksudnya baik betul, namun caranya tidak betul. Bukannya terbuka hati seseorang dengan mendapatkan hidayah, justru jadi marah, justru jadi benci karena kekasaran yang kita lakukan. Jadi pentingnya kita menerapkan yang namanya qaulal layyina, bicara yang lemah lembut ya. Qaulal layyina ini teman-teman sekalian dalam surah Thaha ayat ke-44. Berikutnya ada yang namanya qaulan maisura, perkataan yang pantas, perkataan yang mudah dimengerti, mudah dipahami. Dalilnya dalam surah Al-Isra ayat ke-28 ya. Oh maaf ya, dalilnya iya, Al-Isra ayat 28 tadi termasuk juga adalah qaulan qaulan maisura ya, perkataan-perkataan yang pantas, perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang lembut. Berikutnya Al-Quran mengajarkan kita qaulan baligha, perkataan yang membekas kepada jiwa ya. Qaulan baligha, perkataan yang membekas kepada jiwa dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Bagaimana caranya agar kata-kata kita bisa menembus ke hati setiap orang, ke hati pasangan, ke hati anak-anak?
Sampaikan segala sesuatu dari hati dan sampai ke hati orang-orang tersebut. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memfasihkan lisanmu supaya dalam setiap perkataanmu itu mampu menembus hati dari orang-orang yang kau cintai. Dan terakhir, qaulan karima, perkataan-perkataan yang mulia. Al-Isra ayat ke-23.